Pembahasan kali ini Ratu Adil, sisi atau isi ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi, cerita yang terakhir tentang kisah Nabi Zulkarnain. Meskipun beliau memiliki kelebihan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, kerjasama antara pemimpin dan masyarakat atau ciri asih membentengi Yesus yang Nabi. Beliau memiliki kekuatan, bisa mengendalikan alam ini. Beliau akan mengajak semuanya bekerja sama, yang dibilang apa? Raja menyembah rakyat. Apa yang saya sampaikan dari 3 konten terakhir ini, karena saya hanya diberikan waktu 1 minggu menjelaskan apa itu Trisula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Gimana semuanya, baik-baik saja? Saya doakan semoga subscriber atau pemirsa yang menonton video ini atau konten ini diberikan kesehatan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pembahasan kali ini yaitu pembahasan tentang yang dibilang Ratu Adil, pembahasan Ratu Adil, tapi bukan Ratu Adilnya yang saya bahas, gitu kan, tapi masih tetap dalam sisi atau isi ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi, cerita yang terakhir. Cerita yang terakhir yang ada dalam surah Al-Kahfi yaitu menceritakan tentang kisah Nabi Zulkarnain. Nabi Zulkarnain itu dalam kisahnya diceritakan bahwa beliau sedang pergi ke arah matahari terbit. Berarti apa? Timur, kan ya? Nah, arah matahari terbit timur, di situ ada 2 gunung. Nah, disitulah ibaratnya tempat masuk, pintu masuknya Yajuj dan Majuj, gitu kan. Masyarakat di sana meminta bantuan kepada Nabi Zulkarnain untuk membuatkan penghalang agar Yajuj dan Majuj tidak bisa masuk, gitu kan. Nah, di sini Nabi Zulkarnain berkata bahwa meskipun dirinya diberikan kekuasaan atau diberikan kelebihan oleh Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap beliau membutuhkan bantuan dari masyarakat setempat, yaitu kumpulkan besi-besi, gitu kan. Membutuhkan tenaga manusia, tenaga masyarakatnya untuk mengumpulkan besi-besi atau mengumpulkan bahan-bahan yang untuk dibuatkan tembok tersebut, begitu kan. Nah, apa yang kita dapat dari cerita Kanjeng Nabi Zulkarnain? Begitu. Yang kita dapat yaitu tentang apa? Yang kita dapat
tentang seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin dengan kelebihan yang dimilikinya, tapi beliau tidak, ibaratnya tetap masih membutuhkan tenaga atau kekuatan atau masyarakat atau manusianya untuk bekerja sama. Bekerja sama apa? Membuat tembok, membuat dinding, membuat penghalang agar Yajuj dan Majuj tidak bisa melewat atau tidak bisa masuk. Nah, Yajuj dan Majuj itu kan makhluk perusak, ya, makhluk perusak, gitu kan. Jadi ceritanya atau intinya yang kita dapat, bekerja sama, mengajak semua, tidak ada yang dibedakan. Karena apa? Meskipun beliau memiliki kelebihan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, tetap beliau masih butuh bantuan dari masyarakatnya, gitu kan. Berarti apa? Kerjasama antara pemimpin dan masyarakatnya, saling tolong menolong, gotong royong, atau silih asah silih asih, gitu kan, agar hasilnya bisa membentengi Yajuj dan Majuj. Nah, itulah Siliwangi. Karena apa? Mengharumkan, ya, wangi kan mengharumkan, begitu. Mengharumkan apa? Ketika berhasil menghalangi itu, sampai sekarang kan ada ceritanya, tetap harum, tetap wangi kisah tersebut untuk kita jadikan contoh untuk hidup kita atau untuk kehidupan bernegara, ya. Itu yang dicontohkan Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Zulkarnain, kerjasama, gotong royong. Terus apa intinya? Kalau dalam tiga sifat itu, yaitu Ratu Adil. Bukankah dalam kisah Satrio Piningit atau Ratu Adil, beliau memiliki kekuatan, bisa mengendalikan alam ini, alam itu, begitu kan, ya. Punya ibaratnya kelebihan yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa, tapi tetap meskipun Ratu Adil itu memiliki semuanya, tapi tetap beliau akan mengajak semuanya bekerja sama. Yang dibilang apa? Raja menyembah rakyatnya. Karena seorang raja juga butuh bantuan rakyatnya. Kalau tidak ada rakyatnya, tidak ada raja. Jadi saling membutuhkan, begitu ya. Nah, ini yang bisa kita dapat dari cerita terakhir yang disampaikan surah Al-Kahfi, begitu. Terus kenapa Kanjeng Nabi Muhammad menganjurkan ketika ada Dajjal, ibaratnya harus berbanyak baca surah Al-Kahfi? Itu kan 3 contoh, 3 cerita, ya. Yang pertama, kenapa innalillahi? Tahapan pertama kita membersihkan diri, gitu kan, ya. Tahapan kedua, kalau kita sudah bersih diri kita, apa? Yaitu
Yang saya bilang kalau dari 3 Trisula ini Satrio Piningit. Kenapa? Yang dicontohkan Nabi Khidir. Pelajari gitu. Terus yang ketiga Ratu Adil yang barusan saya jelaskan, merangkul semuanya, bekerja sama, yaitu raja menyembah rakyatnya. Begitu, jadi saling membutuhkan, dirangkul semuanya, gitu kan. Nah, di sini berarti apa? Itu dalam agama Islam. Al-Kahfi. Terus di Jawa atau di Nusantara ini ada kisah bocah Angon, Satrio Piningit dan Ratu Adil. Begitu kan? Buktinya sama. Apa yang mau dibedakan? Ya, apa yang mau dibedakan? Tidak ada. Semua sama. Semua sama. Hanya tinggal kita mempelajarinya, menjalankannya di kehidupan kita pribadi. Intinya apa? Satu, Tuhan yang Maha Esa. Jangan pernah ibaratnya membeda-bedakan. Toh ternyata sama, gitu ya. Mungkin pembahasan tentang ini, gitu kan, ini ibaratnya apa ya, jadi gini, yang saya bilang tadi, kenapa Nabi Muhammad menganjurkan surah Al-Kahfi, yaitu ketika menghadapi Dajjal atau terhindar dari fitnah Dajjal. Bukan pengalaman beliau yang dicontohkan, pengalaman Nabi Khidir, pengalaman Nabi Zulkarnain, gitu kan. Pengalaman apa lagi? Pengalaman anak muda yang ditidurkan. Tapi bukan pengalaman beliau, tapi beliau menganjurkan seperti itu. Apa intinya? Beliau seperti itu. Begitu kan? Yang dimaksudnya ini, intinya kenapa menganjurkan Al-Kahfi. Meskipun kita ibaratnya nih muslim Islam, gitu kan, pasti yang kita contoh, yang kita jadikan panutan itu Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi kan memberikan pengalaman orang lain, ibaratnya mencontohkannya itu Al-Kahfi ini. Apa? Kita intinya begini, kita harus belajar dari pengalaman orang lain. Itu intinya yang ditunjukkan Kanjeng Nabi kepada manusia. Agar apa? Tidak ada perbedaan. Mau beda agama, beda suku, semua sama. Karena saya pernah membahas, Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak pernah membedakan manusia. Mau jabatan polisi seperti apa, sama semua. Ya, itu yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Jangan pernah melihat ibaratnya apa yang kita lihat
yang saya bahas di video ini tentang Nabi Khidir, jangan sampai seperti itu. Nanti pelajari lagi dari cerita yang video tentang Nabi Khidir ya. Mungkin paham apa yang saya sampaikan dari 3 konten terakhir ini, karena saya hanya diberikan waktu 1 minggu. Saya hanya diberikan waktu 1 minggu untuk menjelaskan apa itu Trisulewe. Begitu ya. Sekian pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.